Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini, Ibu akan memberikan materi kuliah etika dan perlakuan adil dalam MSDM. Arti etika. Etika mengacu pada prinsip-prinsip pelaksanaan pengaturan terhadap individu atau suatu kelompok. Keputusan yang berkaitan dengan etika selalu memiliki dua karakteristik, yaitu nilai normatif dan moralitas. Nilai normatif mengimplikasikan bahwa sesuatu salah atau benar, melanggar hukum atau mematuhi hukum. Moralitas adalah standar perilaku yang berlaku di masyarakat, ya. Jadi tentang sesuatu yang dianggap baik atau buruk, diterima atau ditolak. Pelanggaran normatif dapat menyebabkan seseorang mendapatkan sanksi hukum atau penjara. Pelanggaran standar moral dapat membuat seseorang merasa malu atau bersalah. Etika dan hukum, ya. Hukum bukanlah pedoman terbaik dalam hal etika, ya. Jadi sesuatu bisa saja sah atau benar, tetapi belum tentu diterima oleh masyarakat, ya. Sebaliknya, sesuatu diterima oleh masyarakat belum tentu sah menurut hukum. Ya. Aku lanjutkan terkait etika, perlakuan adil, dan hukum. Ya. Mengelola SDM itu sering mensyaratkan perbuatan, keputusan berlaku adil, ya, terhadap semua pihak. Keadilan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hukum. Hukum organisasional terdiri dari tiga komponen, yaitu hukum distributif, hukum prosedural, dan hukum interaksional. Ya. Hukum distributif mengacu pada suatu keputusan yang adil. Misalnya kesetaraan dalam pengajian. Maksud Ibu misalnya kesetaraan dalam pengajian, ya. Hukum prosedural mengacu pada proses, ya. Proses misalnya apakah keputusan kenaikan gaji telah berdasarkan proses penilaian objektif, ya. Jadi untuk hukum prosedural hukum prosedural itu mengacu pada proses, ya. Dalam keputusan menaikkan gaji, ya, seorang karyawan itu apa sudah melalui proses penilaian, ya, penilaian yang objektif, ya. Jadi menaikkan gaji itu tidak langsung dinaikkan begitu aja, ya. Jadi dilihat dulu bagaimana bekerjanya, sudah bagus atau sudah baik, ya. Jadi setelah dinilai secara objektif baru kenaikan gaji itu bisa dilaksanakan. Kalau tidak ada penilaian objektif maka akan terjadi kerugian sosial bersama karyawan, ya. Yang ketiga adalah hukum interaksional mengacu pada perilaku. Contohnya seorang penyedia memperlakukan bawahannya dengan hormat. Jadi seorang penyelia memperlakukan bawahannya dengan rasa hormat. Jadi meskipun dia seorang atasan, dia tetap menghargai bawahannya, ya, seperti itu. Hukum didistribusikan mengacu pada suatu keputusan yang adil, ya. Misalnya kesetaraan dalam pengajian. Mohon maaf, double, ya. Yang berikutnya, apakah yang membuat perilaku etis saat bekerja, ya,
tugas pertama manajer adalah memahami apakah yang membentuk perilaku etis dan kemudian mengambil langkah-langkah nyata untuk memastikan bahwa para karyawan membuat pilihan-pilihan yang etis. Ya, itu tugas dari seorang manajer, ya, itu harus memahami apa yang membuat perilaku etis, ya, dan kemudian mengambil langkah-langkah yang nyata, ya, langkah-langkah nyata untuk memastikan bahwa karyawan membuat pilihan-pilihan yang etis. Faktor yang membentuk perilaku etis, ya, faktor yang membentuk perilaku etis itu adalah faktor perseorangan, keorganisasian, pengaruh atasan, aturan hukum, dan kebijakan etika budaya dan organisasi. Faktor perseorangan, bagaimana faktor perseorangan itu? Ya. Jadi setiap individu itu membawa nilai-nilai. Ya. Nilai itu baik buruk ataupun jadi nilai individu, ya, seseorang itu membawa nilai buruk dan baik ke dalam organisasi tempat mereka bekerja. Ya. Oleh sebab itu, setiap individu menanggung beban, ya, atau yang disebut dengan konsekuensi untuk pilihan etika yang dibuatnya. Satu survei pada CEO, perusahaan manufaktur mengeksplorasikan pemikiran pada terikat atau tidak terikatnya mereka pada 2 praktis bisnis yang dipertanyakan. Ya. Contohnya mencuri rahasia teknologi perusahaan, ya. Terus memberikan pembayaran pada pemerintah asing untuk mengamankan bisnis mereka. Para peneliti menyimpulkan bahwa faktor-faktor personel lebih kuat mempengaruhi keputusan daripada tekanan lingkungan atau karakteristik organisasi. Ya. Jadi faktor perseorangan itu, ya, kita masing-masing orang itu pasti mempunyai nilai, baik itu baik ataupun buruk, ya. Jadi dalam suatu tempat bekerja atau di dalam tempat kita bekerja, ya, itu pasti ada kita akan mendapatkan beban atau konsekuensi, ya. Konsekuensi terhadap apa yang kita lakukan, ya. Seperti itu. Ini contoh tadi, ya, contohnya mereka pada 2 praktis, ya, praktis bisnis yang dipertanyakan di situ, yaitu mencuri rahasia teknologi, ya. Jadi dari perusahaan itu, ya, seorang karyawan mencuri atau membocorkan rahasia teknologi dalam suatu organisasi atau perusahaan, ya, untuk mendapatkan persaingan di dalam suatu perusahaan, ya. Atau juga bisa memberikan pembayaran, ya, pada pemerintah. Contohnya perusahaan asing, ya, agar bisa dia mendirikan perusahaan di Indonesia, ya, dia harus membayar kepada pemerintah, ya, agar diizinkan buka usaha di Indonesia. Para peneliti menyimpulkan bahwa faktor-faktor personal lebih kuat untuk mempengaruhi keputusan daripada tekanan lingkungan atau karakteristik organisasi. Jadi peneliti sudah menyimpulkan, ya. Jadi faktor personal, ya, yang bisa mempengaruhi keputusan di dalam suatu perusahaan. Ya. Yang kedua adalah faktor-faktor keorganisasian. Menurut Michael Sullivan, ya, CFO atau Workscam dinyatakan bersalah karena membuat pimpinan perusahaan menutupi buruknya kondisi keuangan perusahaan dengan menginstruksikan kepada bawahannya untuk membuat laporan secara tidak jujur. Ya, itu salah satunya faktor organisasi. Jadi mereka
memalsukan, ya, memalsukan laporan keuangan. Jadi membuat laporan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Ya. Yang berikutnya adalah 3 eksekutif internasional. Ya, itu CIC dinyatakan bersalah juga dengan memanipulasi laporan pembukuan untuk menjaga harga saham tetap tinggi. Ya. Itu juga faktor dari organisasi. Yang ketiga adalah pengacara negara bagian New York itu mengajukan tuntutan terhadap Mary Lex, ya, dengan tuduhan mengeluarkan analisis palsu terhadap nilai beberapa saham pada bursa saham. Yang berikutnya di beberapa kasus perilaku tidak etis, ya, saat bekerja itu dilakukan bukan atas keinginan pribadi, ya. Itu adalah keinginan atau faktor dari suatu organisasi. Yang ketiga adalah pengaruh atasan. Ya. Atasan menetapkan karakter umum, ya, karakter umum. Tindakannya merupakan sinyal-sinyal tentang apa yang benar dan apa yang salah. Ya. Hasil suatu survei itu melaporkan tingkat perilaku yang tidak dapat diterima, ya, menurut secara dramatis, ya. Saat karyawan mengetahui penyelia, mereka menunjukkan perilaku etis. Ya. Survei lain melaporkan 56% karyawan merasakan tertekan dari atasan untuk bertindak secara tidak etis atau legal. Ya. Jadi ini pengaruh dari atasan. Otomatis kita sebagai bawahan kita akan mengikuti atasan. Ya. Ini menurut survei itu 56% karyawan itu merasa tertekan, ya, bekerja di suatu perusahaan atau organisasi ditekan oleh atasan, ya, untuk melakukan tindakan yang tidak ilegal atau kurang etis. Ya, tadi sudah Ibu sampaikan, ya, contohnya. Ini ada beberapa contoh, ya, para penyelia secara sadar, ya, atau tidak sadar, ya, mengarahkan bawahan untuk melaksanakan hal-hal yang tidak benar. Contohnya menginstruksikan para staf, ya, untuk melaksanakan apapun demi mencapai hasil atau tujuan yang dia inginkan. Yang kedua itu membebani secara berlebihan kepada para karyawan, ya, dengan target atau kinerja maksimum, ya, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Terus mencari cara lain meskipun ilegal untuk mencapai tujuan. Terus mengambil hasil kerja orang lain atau menghindar dari tanggung jawab. Ya, itu dari pengaruh dari atasan itu. Ya, gimana ya kita sebagai karyawan dalam kondisi sadar atau tidak sadar, ya, kita akan tetap mengikuti perintah dari atasan. Ya, Ibu lanjutkan ke aturan hukum dan kebijakan hukum. Ya. Penetapan aturan dan kebijakan etika adalah satu tanda bahwa perusahaan serius dalam masalah etika. Ya. Kadangkala aturan etika berjalan dengan baik, ya, kadangkala tidak berjalan sama sekali. Ya. Ini salah satu contoh. Enron, ya, perusahaan energi terbesar di Amerika yang kolaps karena pemalsuan laporan pembukuan. Ya. Padahal dalam situs web, ya, mereka menyatakan secara tegas prinsip-prinsip etika yang mereka jalankan. Sebagian perusahaan sangat mendorong karyawannya untuk mengikuti tes etika, ya, untuk memastikan apa yang akan mereka lakukan di kemudian hari sesuai aturan dan perilaku di perusahaan tersebut.
Budaya organisasi adalah karakteristik, nilai, tradisi, dan perilaku perusahaan yang dimiliki oleh para karyawan. Sedangkan nilai adalah keyakinan dasar tentang apa yang benar atau salah, atau tentang apa yang harus Anda lakukan atau apa yang tidak. Nilai penting karena nilai-nilai itu memberikan pedoman dan menghubungkannya dengan perilaku. Mengelola orang dan membentuk perilaku mereka tergantung pada pembentukan nilai-nilai mereka. Gunakan sebagai pedoman. Oleh karena itu, budaya perusahaan harus mengirimkan sinyal yang jelas tentang apa perilaku yang bisa dan tidak bisa diterima. Jadi itu budaya organisasi seperti itu ya. Jadi di dalam budaya organisasi itu karakteristik nilai, tradisi, perilaku, ya, itu yang dimiliki oleh orang. Nilai itu sangat penting ya, karena nilai-nilai memberikan pedoman dalam menghubungkan perilaku. Jadi dengan perilaku. Jadi budaya perusahaan harus memberikan sinyal yang jelas tentang apa perilaku yang bisa dan tidak bisa diterima. Ya. Jadi sebelum sebuah salah satu karyawan ya, untuk dipekerjakan dalam perusahaan ya, kita harus tanyakan ya, kira-kira perilaku apa yang bisa diterima dan apa yang tidak bisa diterima. Ibu lanjutkan ke peran manajer ya. Para manajer harus memiliki cara untuk mengirim sinyal yang tepat pada bawahan. Contohnya bagaimana mereka memperlakukannya, memklarifikasi harapan. Satu cara untuk melakukannya adalah mempublikasikan aturan etika perusahaan. Contoh pernyataan GMG. Kami memiliki tanggung jawab utama kepada para dokter, perawat, dan pasien, juga pada para ibu dan ayah dan semua yang menggunakan produk jasa kami. Jadi, itu contohnya ya. Jadi menciptakan budaya perusahaan, para manajer itu memiliki cara yang mengirimkan sinyal tepat pada para pegawai. Jadi sebenarnya memberikan petunjuk-petunjuk ya, seperti itu. Sebutkan peran manajemen SDM dalam meningkatkan etika dan perilaku yang adil. Mengapa perlu memperlakukan karyawan dengan adil? Karena karyawan itu adalah manusia ya. Meningkatnya kesadaran karyawan terhadap hukum, antisipasi tuntutan hukum jika terjadi permasalahan, meningkatkan kepuasan, komitmen dan kinerja, menarik calon tenaga kerja untuk bergabung. Itu peran manajemen SDM untuk meningkatkan etika. Aktivitas etis SDM itu penyusunan staf dan seleksi. Cara yang paling sederhana untuk menjamin organisasi menjalankan praktek etika adalah dengan mempekerjakan karyawan yang lebih etis. Ya. Pelatihan etika umumnya berperan penting dalam membantu perusahaan untuk mengembangkan etika dan keadilan. Penilaian kinerja menunjukkan bahwa perusahaan bukan hanya menetapkan standar etika yang tinggi, tetapi juga benar-benar mengukur dan menghargai para karyawan yang memenuhi standar tersebut. Ya. Sistem penghargaan dan pendisiplinan. Hasil penelitian menyarankan karyawan mengharapkan organisasi menerapkan hukuman terhadap pelanggaran etika. Ya. Jika tidak, justru karyawan berperilaku etislah yang merasa terhukum. Ya. Jadi di situ di dalam suatu organisasi itu harus menerapkan hukuman atau sanksi kepada karyawan. Ya. Karyawan
karyawan yang melanggar aturan disiplin, yaitu yang melanggar etika. Jadi harus ada hukuman atau sanksi. Agresi dan pelanggaran di tempat kerja. Ya, karyawan yang merasa diperlakukan tidak adil dapat melakukan tindakan negatif ya, seperti perusakan atau pencurian. Banyak tindakan SDM yang menjadi pemicunya, antara lain yaitu memberhentikan dengan semena-mena, mutasi, penundaan promosi dan sebagainya. Aktivitas etika SDM yang lainnya seperti melaksanakan survei dengan melibatkan lembaga profesional untuk memastikan praktek etika telah berjalan sebagaimana mestinya. Jadi dalam pelanggaran di tempat kerja itu banyak sekali yang terjadi, melakukan pencurian, pengerusakan di dalam organisasi tersebut. Ya. Yang terakhir ini disiplin dan privasi karyawan. Ya. Tujuan disiplin adalah untuk mendorong karyawan berperilaku hati-hati dalam pekerjaannya. Ya. Dalam suatu organisasi, peraturan dan perundang-undangan memiliki tujuan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh hukum dalam masyarakat. Disiplin dibutuhkan saat satu dari peraturan dalam perundang-undangan itu dilanggar. Ya. Proses yang adil dan disiplin didasarkan pada 3 pilar, yaitu peraturan dan perundang-undangan yang jelas, sistem denda yang progresif, dan proses yang serius. Privasi karyawan, ya, privasi karyawan ada 4 jenis pelanggaran privasi karyawan. Yang utama disetujui oleh pengadilan adalah pelanggaran terhadap area pribadi, ya, publikasi masalah pribadi, membuka catatan kesehatan, dan pemanfaatan nama karyawan atau kemiripan dengan dia untuk tujuan komersial. Ya. Saya kira penjelasan dari Ibu cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.